Rangga ngerasa chat gue sama dia itu dry. Padahal jelas-jelas gue sama dia chat tiap hari. Gue ngasih kabar sebisa gue karena kegiatan gue cukup padat pas 4 hari itu. Karena gue gak ngerasa chat gue sama dia gak dry, tapi dia marah seakan-akan gue itu salah. Dan gue harus minta maaf katanya. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur tentunya. Dan seperti biasa, episode baru ini muncul di setiap hari Sabtu. Dan gue berharap hari Sabtu kali ini nggak sesedih hari Sabtu yang kemarin ya. Dan seperti biasa juga malam hari ini gue bakal menceritakan satu cerita yang udah gue pilih dari website Teman Tidur. So buat lo juga yang mau cerita, itu bisa banget lo bisa langsung kirimin aja ceritanya ke websitenya Teman Tidur di www.temantidur.id. Dan di kesempatan kali ini juga gue mau minta maaf buat beberapa teman-teman yang mungkin beberapa bulan kemarin ya, khususnya Januari, dari Desember mungkin ya, Desember, Januari, Februari, itu kontak Teman Tidur dari email untuk kerjasama. Sorry banget belum pada dibalesin, karena jujur 3 bulan kemarin itu gue gak pernah buka email Teman Tidur. Jadi selama gue bikin podcast itu, gue malah bukanya tuh langsung ke websitenya gitu. Jadi sorry banget buat lo yang mungkin kemarin sempat ngajak kerja sama tapi sama gue belum dibalas. Mungkin nanti malam hari ini gue bakal balesin satu-satu, yang sebenarnya gue juga nggak tahu itu kerja samanya masih bisa atau enggak. Tapi ya gue cuma mau minta maaf karena emailnya kemarin belum sempat gue balas gitu. Sekali lagi sorry banget ya buat lo yang kemarin sempat ngontek ke Teman Tidur lewat email dan belum sempat gue balas. Sorry banget sekali lagi. Dan di episode malam hari ini juga gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat lo yang kemarin, minggu kemarin atau baru kemarin, yang baru aja pada check out parfum gue, Salira. Thank you banget, terima kasih banyak. Semoga lo suka sama 5 varian parfum ya. Tapi kalau misalkan lo baru cobain satu, nanti lo wajib banget untuk cobain discovery setnya. Nanti gue bakal coba untuk jual di minggu ini harusnya ya. Minggu ini harusnya beres sih. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Jadi nanti lo bisa dapetin discovery set gitu, 5 varian itu dalam kemasan 5 mili dengan harga yang jauh lebih murah. Gue bikin harganya itu jauh lebih murah biar lo bisa ngerasain 5 varian parfum yang menurut gue itu wanginya enak-enak semua. Serius nih, gak bohong. Dan buat lo yang penasaran sama deskripsi wewangiannya tuh kayak gimana, lo bisa langsung kepoin aja ke sosial medianya di salira.perfume. Kalau nggak, salira.official. Atau mungkin nanti gue bakal cantumin linknya di deskripsi ketika podcast ini sudah mengudara ya. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, gue langsung masuk ke ceritanya aja kali ya. Jadi cerita malam hari ini gue jujur belum baca full ceritanya kayak gimana, tapi kayaknya bakal seru banget karena dikasih judul tuh kebayang sama masa lalu di saat yang sekarang ngerasa dry text. Dan buat lo yang mungkin sekarang atau beberapa bulan kemarin sempat nyobain main dating apps, mungkin lo harus dengerin episode malam hari ini sampai selesai kali ya. Karena ini di awal-awal tuh ada singgung-singgung tentang dating apps gitu. Dan semoga episode malam hari ini menarik ya. Tapi ya tentunya selain menarik, semoga episode malam hari ini bisa mengantarkan lo sampai lo tertidur tentunya. Oke, dan yang punya ceritanya ini gue samarin namanya jadi Mawar. Ini request dari dianya sendiri sih sebenarnya. Halo kak, kenalin, nama gue Mawar. Namanya sudah disamarkan, kata dia. Jujur, gue gak tahu mau mulai dari mana, karena gue sebenarnya gak bagus-bagus amat buat ngerangkai kata, katanya. Mungkin bisa dimulai dari gue terakhir putus dengan mantan gue waktu tahun 2022, akhir tahun. Di bulan September katanya tepatnya. Setelah gue putus, gue mutusin lost contact dalam tanda kurung karena gue tim yang gak bisa balikan setelah jadi mantan. Wih, bagus. Ini juga salah satu cara untuk seseorang biar lebih cepat untuk move on ya. Kayak dengan lo tutup semua akses tuh, percaya gak percaya tuh bisa bikin lo lebih cepat.
Ya meskipun ada aja orang yang udah coba untuk pakai cara ini, tapi dia masih tetap kayak colong-colong pakai second account misalkan atau pakai akunnya temen untuk ngepoin si mantannya. Tapi ya baik lagi, kalau emang niatan lo mau move on harusnya dengan cara yang kayak gini, itu udah efektif banget sih. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya. Gue putus dengan mantan gue karena orang tua gue nggak setuju dengan hubungan gue dan mantan gue. Padahal gue sama mantan gue sudah menjalani hubungan selama 2 tahun dalam tanda kurung yang dimana menurut gue bukan waktu yang singkat. Iya sih, 2 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya. Kayak lumayan lama gitu. Walaupun umur gue sama mantan gue terpaut cukup jauh, sekitar 12 tahun. Demi apa? 12 tahun apa 2 tahun? Kalau 12 tahun jauh banget ya. Tapi gue dan mantan gue saling mengerti satu sama lain. Gue juga nggak ada alasan buat nggak suka sama dia selain orang tua gue nggak setuju dan dia perokok. Tanda kurung, ini karena gue nggak suka asap rokok ya kak. Katanya. Singkat cerita, gue main dating apps setelah gue putus. Sekitar awal Desember tahun 2022. Tadinya gue cuma mau cari teman ngobrol aja. Nggak buat cari pasangan dalam waktu dekat. Karena gue orang yang kalau udah punya pasangan, ya gue bakal banyak spend sama pacar gue dibanding jalan sama teman-teman. Jadi gue nggak ada temen yang bisa gue ajak cerita, dalam tanda kurung kalau dilihat-lihat agak sedih juga ya gue. Gue di dating apps ketemu sama, anggap aja dia Rangga katanya. Dari kami ngobrol, gue ngerasa kami saling nyambung satu sama lain. Dan dia nggak perokok. Oke. Kalau dibilang effort, Rangga orang yang paling effort yang pernah gue temuin katanya. Contoh effortnya itu dia nyempetin waktu antar jemput gue dari rumah gue ke tempat kerja gue yang dimana makan waktu perjalanan 45 menit setiap harinya. Wah, gila. Itu gila sih perjuangannya. Tapi ya balik lagi, gue gak begitu pengen punya pasangan di saat itu. Jadi gue membentengi perasaan gue saat itu. Singkat cerita, Rangga nyatain perasaannya di bulan Februari 2023 setelah gue ulang tahun. Di saat itu, gue udah bilang gue belum bisa bales perasaannya. Sampai 1 bulan kemudian gue mikir, kayaknya gue mau kasih kesempatan ke dia untuk masuk dalam kehidupan gue. Dalam tanda kurung dengan segala effort yang dia kasih ke gue mau coba buka hati katanya. Saat ini gue menjalani hubungan sama Rangga yang bisa dibilang roller coaster selama 1 tahun ini. Gue ngerasa karena umur kita beda 2 tahun. Nah di sini 2 tahun di atas 12 tahun. Ini yang salah ketik yang mana ya? Oke, gue lanjutin dulu aja kali ya ke ceritanya. Ego gue sama Rangga masih sama-sama tinggi. Gue gak tahu salahnya di mana. Kayak ada hal kecil yang menurut gue gak masuk akal buat didebatin. Tapi didebatin. Contoh debatnya, Rangga ngerasa chat gue sama dia itu dry. Padahal jelas-jelas gue sama dia chat tiap hari. Gue ngasih kabar sebisa gue karena kegiatan gue cukup padat pas 4 hari itu. Karena gue gak ngerasa chat gue sama dia gak dry, tapi dia marah seakan-akan gue itu salah. Dan gue harus minta maaf katanya. Gue orang yang kalau gue ngerasa salah, ya gue akan minta maaf. Tapi kalau gue gak salah, ya ngapain gue minta maaf. Tapi ujung-ujungnya gue minta maaf kak katanya. Kata Mawar ya. Karena gue capek. Gue call sama dia 2 jam. Gue nangis-nangis malam-malam. Besoknya mata gue bengkak. Yang dimana besoknya gue harus bangun pagi dan acara seharian. Sampai sekarang gue masih bingung kak. Gue sebenarnya sekarang ini di jalur yang benar apa enggak sama Rangga. Gue kadang ngerasa gue masih kebayang sama mantan gue. Gue juga takut gue hanya cari pelarian aja. Tapi di sisi yang lain, gue udah bareng sama yang sekarang ini. Dengan effort dia yang gak semua cowok ada. Tapi emosional Rangga sama gue yang up and down ini yang bikin gue juga ragu. Menurut lo sendiri, chat dry itu kayak apa sih kak? Apa gue juga salah kalau gue masih ngebayang sama mantan gue? Karena dari perilaku mantan gue, gak ada hal yang bikin gue kecewa. Waduh. For your info, gue udah baikan sama cowok gue. Kalau lo bertanya-tanya umur gue berapa, ya teman-teman seumuran gue baru fresh graduate. Oke. Thank you kak udah mau bacain cerita gue. Seenggaknya ini bikin gue lega buat cerita.
sukses terus ya Kak. Oke, dan ceritanya selesai. Oke, dan itu cerita dari Mawar yang namanya udah disamarin. Dan ini menarik sih ya. Maksudnya menarik untuk dibahas. Yang gue juga nggak tahu. Mungkin salah satu dari lo yang dengerin episode malam hari ini ada yang lagi ngerasain hal yang sama gitu sama si Mawar ini gitu. Dan tadi juga gue baru ngeh ya. Maksudnya pas pas gue lagi baca terus gue pikir-pikir lagi itu sambil mikir ya, baca sambil mikir. Yang 2 tahun sama 12 tahun itu gue keliru. Maksudnya yang mantan sebelumnya itu beda 12 tahun. Kalau yang hubungannya sekarang itu bedanya 2 tahun. Kayak gitu kali ya. Harusnya sih gitu ya. Gue yang salah nangkep aja sih. Nah, sebenarnya yang pengen gue bahas yang pertama, dia itu kan nemuin si Rangga ini itu dari dating apps ya. Yang sebenarnya nggak ada yang salah, yang sering gue bilang juga di beberapa kesempatan. Salah satunya ketika gue waktu live di TikTok di akunnya Podcast Teman Tidur, itu ada beberapa orang yang nanya kayak gimana caranya biar kita tuh bisa cepat untuk move on atau gimana caranya biar kita move on gitu. Nah, salah satu cara yang sering gue mention itu ya lo bisa coba untuk main dating apps atau lo bisa mulai untuk mengaktifkan lagi sosial media lo untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang lagi. Dan menurut gue itu adalah salah satu cara atau upaya yang bisa lo tempuh biar lo tuh nggak terlalu mikirin sama si mantan lo itu gitu. Dan sama halnya kayak Mawar, dia nemuin Rangga ini dari salah satu dating apps gitulah. Tapi itu kan kayak cuma buat apa ya, bridgingnya doang, awalnya doang gitu. Yang pada akhirnya dia menjalani hubungan yang secara normal gitu. Dia deketnya dekat normal, dia ketemu juga gitu. Bahkan antar jemput gitu kan itu effort banget ya. Dan Rangga melakukan itu semua gitu. Nah, cuma yang agak gimana ya, maksudnya sebelum ke pertanyaan yang diajuin sama Mawar tadi ya di akhir. Gue tuh lebih ke ini sih, menyayangkan kayak, kan awalnya tuh Mawar tuh masih ragu ya, kayak dia emang awalnya tuh main dating apps kayak cuma buat biar ada teman aja, biar ada teman untuk cerita gitu. Bukan yang pengen bener-bener mau nyari pasangan banget gitu. Dan ketika pertama kali si Rangga itu ngajak untuk komitmen juga, ya Mawar juga kan nggak mau ya. Cuma selang sebulan kalau nggak salah, itu akhirnya Mawar ini memberikan kesempatan. Dan ini sebenarnya nggak salah ya, ini nggak salah. Cuma kalau menurut gue ini agak disayangkan. Maksudnya gini, ini adalah beberapa kejadian yang sering terjadi gitu. Meskipun ya kadang ada benernya juga kayak sayang tuh bakal muncul dengan seiring berjalannya waktu. Dimana proses pendekatan itu ya berlangsung gitu. Ya gue setuju nggak setuju dengan kalimat itu gitu. Tapi ya kalau emang di awal lo masih belum yakin sih, saran gue mending jangan gitu. Karena umumnya atau kebanyakannya ketika orang yang terlalu dipaksakan untuk memulai hubungan itu tuh jadi kayak iya nggak bener kesananya, jadi nggak happy. Nah, salah satu indikator bukan nggak happy ya, ya nggak yakin lah ibaratnya, nggak seyakin itu gitu. Ya berarti kan bisa dibilang nggak sehappy itu juga ya. Salah satu indikatornya ketika orang itu nggak seyakin itu tuh ketika dia mencoba untuk menerima seseorang yang baru, dia tuh masih keingetan sama mantannya. Nah, ini juga yang ditanyain sama Mawar di akhir ceritanya kan. Kayak salah nggak sih kalau misalkan gue masih masih kebayang sama mantan gue gitu. Nah, ini nih kayak sebuah fase yang akan berkesinambungan gitu. Ketika lo menerima seseorang atas dasar karena kasihan, atas dasar karena ya udahlah cobain aja gitu. Atas dasar coba-coba, quote on quote gitu. Yang pada akhirnya kalau terlalu lama lo belum yakin juga, itu akan menimbulkan beberapa pemikiran-pemikiran di kepala lo yang pada akhirnya lo membandingkan orang yang ada di depan lo sekarang sama orang yang udah jelas-jelas ninggalin lo. Ya bisa dibilang itu adalah mantan lo. Jadi kayak ini akan berkesinambungan aja ketika lo mencoba untuk ngasih kesempatan sama orang baru, ternyata lo gak dapet feel-nya gitu. Atau lo malah ngerasa kayak apaan sih hal kecil aja sampai kayak diajak debat yang panjang banget gitu. Itu jadi kayak ujung-ujungnya ketika marahan, ya lo tanpa sadar akan mencoba untuk mengingat-ingat lagi dengan hubungan lo dengan seseorang yang ada di masa lalu gitu. Nah, itu sebenarnya bukan wajar, tapi kayak ya kayaknya banyak juga orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama gitu. Nah, kalau perihal salah atau enggaknya sebenarnya itu dibalikin ke
ke lo masing-masing sih sebenarnya. Karena lo yang lebih tahu kan, lo yang rasain yang bener-bener yang lo rasain tuh kayak gimana gitu. Kalau gue kan cuma cuma ngadengerin cerita dan menurut pendapat gue yang gue juga nggak tahu perasaan lo kayak gimana gitu. Tapi balik lagi ke ceritanya, ya intinya sih kalau menurut gue cara untuk memulai dating apps-nya itu nggak salah karena ya itu salah satu cara lo atau upaya lo untuk move on ya. Meskipun lo juga harus cross check lagi atau double check bahkan gitu ketika lo mau ketemuan sama seseorang dari dating apps. Ya sebenarnya bukan di dating apps doang ya, kayak mungkin lo baru main Instagram atau TikTok atau platform yang baru yang lainnya gitu. Lo juga harus double check gitu kayak ini orang beneran baik atau enggak gitu. Terus lo harus tahu teman-temannya siapa. Dan minimalnya ketika lo mau ketemuan sama dia itu jangan bener-bener cuma berdua doang. Lo boleh banget untuk ajak temen lo atau sahabat lo gitu atau orang yang lo percaya untuk bisa jagain lo gitu. Itu saran dari gue ya. Maksudnya ketika lo mau move on, lo bisa coba untuk buka circle pertemanan sebanyak-banyaknya tapi dengan catatan lo harus kurasi juga gitu. Maksudnya jangan jangan malah lo jadi kebawa apa ya circle yang nggak bener kan itu nggak malah makin nggak bener ya maksudnya kayak lo mau move on tapi malah ya oke udah move on tapi kehidupan lo malah jadi hancur kan sayang banget gitu. Nah terus perihal pertanyaan yang di akhir ya di akhir cerita yang diajuin sama Mawar gitu, dry text ya kayak kalau menurut gue sih dry text itu kayak yang balasnya singkat-singkat gitu gak sih? Tapi beda 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 ini beda maksud gitu loh kayak yang gue tahu kalau dry text itu emang dia tuh emang bete aja gitu dia nggak mau aja gitu. Itu adalah salah satu cara dia untuk gimana caranya membatasi komunikasi dia sama orang yang dia sebenarnya nggak suka gitu. Nah makanya dia ngelakuin ya dry text itu gitu. Sepemahaman gue ya dry text itu kayak gitu gitu. Tapi kalau misalkan dari cerita Mawar, ya kalau emang bener Mawar itu waktu itu lagi sibuk-sibuknya banget, cukup padat katanya pas 4 hari itu, ya harusnya sih itu bukan termasuk dry text ya. Ya nggak sih? Karena ya gimana ya? Sama halnya kayak gue, atau mungkin lo juga sama kali ya. Nggak tahu sih, kalau lo nggak tahu. Kalau gue, mungkin gue dulu ya. Kalau gue kayak misalkan gue sama pasangan gue, terus posisinya emang gue lagi di jalan, atau gue lagi meeting, atau gue lagi ketemu sama siapa. Nah itu pasti gue balasnya singkat juga gitu kayak, oke, iya, nanti dikabarin, ini lagi meeting, nanti dikabarin ini lagi ngobrol sama ini gitu. Nah itu kan kayak itu bukan dry text tapi kayak cara gue untuk ngabarin pasangan di waktu yang bersamaan itu juga cara gue untuk menghargai orang yang lagi ngobrol sama gue gitu. Nah harusnya sih itu nggak termasuk ke dry text ya, iya nggak sih? Ya sama halnya kayak yang Mawar ceritain juga di dalam ceritanya gitu. 4 hari itu dia lagi beneran sibuk banget, padat banget. Dia nggak bisa chat panjang lebar mungkin. Jadi kayak ya udah balas seperlunya dan yang penting dia menjawab dari isi pertanyaannya gitu. Ya nggak sih? Bener gak? Kalau menurut gue sih gitu ya. Cuma mungkin nanti gue bakal kasih kayak question box lagi di bawah di deskripsi. Nanti lo bisa bantu jawab juga. Menurut lo dry text itu kayak gimana sih? Atau mungkin lebih tepatnya kayak yang dilakuin sama si Mawar ini ke pasangannya itu termasuk dry text atau enggak gitu. Nanti lo bisa tulis jawabannya di kolom deskripsi di bawah ya. Karena kalau menurut gue itu nggak termasuk dry text ya. Itu lebih ke kayak ya emang dia lagi sibuk dan padat aja dan mungkin susah untuk megang handphone. Jadi ya balasnya pendek-pendek gitu ya nggak sih? Kalau menurut gue gitu ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa gue juga salah kalau gue masih ngebayang sama mantan gue? Nah kalau yang ini, kalau menurut gue, ketika lo udah punya komitmen sama seseorang dan lo masih ngebayangin orang di masa lalu, itu salah kalau menurut gue. Meskipun kayak nggak bisa disalahin sepenuhnya juga karena itu normal gitu, manusiawi. Karena kan kita manusia punya daya ingat gitu yang dimana tanpa kita tuh sebenarnya nggak pengen untuk ingat-ingat tapi kadang ada beberapa kejadian yang bikin kita keinget sama beberapa hal di masa lalu gitu. Ya salah satunya adalah mantan gitu. Nah itu sebenarnya hal yang nggak bisa kita pungkirin gitu, yang nggak bisa yang kayak nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak bisa kita nggak ngelakuin itu gitu. Kayak ya mau nggak mau kita pasti ada momen keinget gitu. Nah itu nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau keingetnya jadi berkelanjutan, maksudnya lo keinget nih karena ada beberapa kejadian yang mengingatkan lo sama mantan lo gitu. Terus lo mulai mengingat-ingat lebih dalam, terus lo mulai mencari tahu kabarnya. Nah yang kayak gitu-gitu itu yang lebih tepatnya gue bilang salah gitu. Karena
ketika lo udah punya komitmen di waktu yang bersamaan, lo juga harus ngehargain pasangan lo pada saat itu kan. Jadi kayak nggak fair aja ketika lo punya pasangan tapi lo malah kayak ngebayangin atau masih kebayang sama mantan lo gitu. Percaya sama gue, kalau lo masih kayak gini terus, pasti akan ada beberapa momen yang dimana nanti itu lo bakal mencoba untuk membandingkan antara pasangan lo sekarang dengan orang yang pernah ada di kehidupan lo di masa lalu gitu. Nah, ketika itu udah terus-terusan muncul di kehidupan lo sekarang, serius deh, percaya sama gue, hubungan lo sama pasangan lo nggak lagi baik-baik aja gitu. Jadi kalau lo nanya sama gue salah atau enggak, kalau menurut gue salah gitu. Dan kalau kita tarik lagi mundur yang tadi gue sempat mention juga, akan lebih baik ketika lo masih ragu untuk ngejalanin hubungan atau komitmen di awal, itu mending jangan ngejalanin hubungan komitmen gitu. Jangan kayak coba-coba atau kita jalanin aja gitu. Kalau ternyata di sisi yang lain, lo itu masih belum benar-benar mau ngelupain orang yang ada di masa lalu lo itu, atau yang bisa dibilang itu adalah mantan lo gitu. Nah, itu amat sangat beresiko nantinya lo bakal ngerasain hal yang sama kayak Mawar ini gitu loh. Ini khusus buat lo yang mungkin sedang atau akan berada di posisi Mawar sekarang gitu. Akan lebih baik ketika lo pikir-pikir lagi, lo think twice, dan jangan gegabah untuk ambil keputusan. Yang sebenarnya nggak ada yang salah ketika lo mau cobain dulu aja, nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuma lebih ke kayak jangan kelamaan. Takutnya lo terlalu terlena, cobain dulu aja 6 bulan, 1 tahun, ternyata lo tuh masih di perasaan yang kayak cobain dulu aja gitu. Sedangkan pasangan lo tuh udah kayak pengen bertahan dan mempertahankan gitu. Nah, itu kan yang agak krusial ya kalau menurut gue gitu. Tapi balik lagi, ini cuma pendapat gue aja. Bisa bener bisa salah. Cuma bener salahnya itu tergantung dari ya lo masing-masing gitu. Menurut lo ini sesuai nggak dengan apa yang lagi lo alamin? Tapi kalau misalkan nggak sesuai ya jangan gitu. Ya lo lakuin aja yang menurut lo itu udah bener, go ahead gitu. Gitu sih kalau dari gue ya. Karena ini kan Mawar di akhir cerita nanya ke gue dan gue coba untuk jawab. Oke, itu aja sih kayaknya kalau dari gue ya. Karena mungkin kalau diterusin jadi episodenya panjang banget ya. Yang sebenarnya juga nggak apa-apa sih kalau episodenya panjang. Cuma kayak ya hemat durasi lah ya. Biar masih ada bahan untuk episode-episode selanjutnya. Dan anyway, buat lo yang mau cerita juga kayak Mawar, lo bisa banget kirimin cerita lo itu ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Di situ tuh udah gampang banget, lo tinggal kunjungin aja websitenya, nanti lo tinggal klik kanan aja di pojok kanan atas tuh. Bukan klik kanan ya, klik icon yang ada di pojok kanan atas, itu ada kirim cerita, lo tinggal klik, nanti langsung masuk kayak Google Form gitu. Lo tinggal isi aja dan langsung cerita di situ. Tapi kalau misalkan lo malas untuk nulis ceritanya, lo bisa banget untuk kirimin rekaman ceritanya. Jadi nanti lo bisa record dulu ceritanya, terus lo kirimin ke website Teman Tidur itu gitu. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan sekali lagi, gue mau ngingetin juga, buat lo yang lagi PDKT atau lo mungkin sekarang lagi renggang sama pasangan, lo wajib untuk cobain parfum yang gue keluarin. 5 varian ini bikin lo harusnya sih auto senyum ya. Dan bikin kehidupan lo jauh lebih baik. Ini terlalu melebih-lebihkan ya. Tapi serius, ini menurut gue 5 varian ini nih wanginya semuanya enak. Dan 5 varian ini nih punya karakteristiknya masing-masing. Dan buat lo yang penasaran, lo bisa langsung cek aja sosial medianya. Atau lo bisa cek toko orennya dan di TikTok shopnya ada di salira.official. Kalau lo mau dapetin harga yang lebih murah, lo bisa pantengin aja di TikToknya Podcast Teman Tidur. Karena setiap gue live di Podcast Teman Tidur di TikTok itu, nanti gue selalu bikin harganya itu jauh lebih murah gitu. Jadi buat lo yang pengen dapetin harga yang jauh lebih murah lagi, lo bisa pantengin aja live-nya Podcast Teman Tidur di TikTok ya. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari Podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.